Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari Rabu, tanggal 29 Rajab 1443 Hijriah atau tanggal 2 Maret 2022. Seperti biasa Radio Rahim kembali menghadirkan acara bincang kesehatan herbal. Alhamdulillah sudah di sini narasumber kita. Siapkan dulu pulpen sama kertas untuk mencatat nomor HP yang Anda bisa hubungi untuk berkonsultasi atau ingin memperoleh obatnya. Kami menghadirkan di sini Bapak Asep Ruswandi, AMK. Tahu AMK? AMK itu ahli media keperawatan. Dia juga berpredikat SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Selain Kang Asep Ruswandi, kami juga menghadirkan di sini Bidan Dewi yang sudah 7 tahun atau 6 tahun ya berkecimpung di bidang klinik, dan Bidan Dewi ini melihat fakta-fakta bagaimana penyakit yang silih berganti datang ke kliniknya dan bagaimana penanganannya sehingga Allah kasih izin untuk sembuh. Assalamualaikum Kang Asep. Bidan Dewi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang ke Rasile. Alhamdulillah. Kita bagaimana menyikapi musim penyakit di masa pandemi? Ada Omikron, ada COVID, ada DBD ya. Iya. Ya. Bagaimana kita menyikapi Kang Asep nih dengan adanya berbagai penyakit yang melanda dunia hari ini? Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa di radio yang Allah muliakan mudah-mudahan. Amin. Dan Pak Krisna serta kru semuanya, masya Allah, mudah-mudahan Allah sehatkan selalu, panjang umur dalam taat. Amin. Dan dalam penuh manfaat. Begitupun ikhwan dan akhwat Rasil dimanapun berada, mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di luar sana banyak orang yang untuk makan aja nggak bisa karena mungkin sakit yang luar biasa. Ada di rumah sakit terbaring. Untuk minum harus pakai infus. Kemudian tidak bisa berjalan. Allah masih kita jalankan kita. Masih kita bisa mengedipkan mata. Allah yang menolong kita. Sehingga patut sekali kita untuk bersyukur tanpa henti setiap nafas kita. Kemudian kita juga melihat saudara kita, tetangga kita yang kemarin masih bisa bicara dengan kita, bercanda, tawa dengan kita. Sekarang sudah tiada di dekat kita. Berarti nikmat besar iman ini yang pertama, dan yang utama juga nikmat waktu umur kita. Nah, mau diapakan isi umur kita ini kecuali untuk bagaimana bisa mengabdi terus kepada Allah dan memberi manfaat buat sesama. Pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada hamba-hamba Allah dengan profesi kita masing-masing. Profesi apapun, bagaimana dua hal ini kita bisa jalankan bersama, masya Allah. Nah, di sini kita tahu bahwa kondisi saat ini sedang musim penghujan, perubahan pancaroba. Setiap tahun dari 2004 saya sebagai praktisi di 2 klinik, pernah juga saya di puskesmas, di rumah sakit, juga rumah sakit umum, rumah sakit jiwa dan lain sebagainya. Dan ternyata dari penelitian itu setiap Desember, Januari, Februari sampai ke awal Maret itu memang musimnya musim hujan. Dan penelitian di sini nanti juga Bidan Dewi akan sampaikan saya detailnya bahwa sebagian besar itu penyakit yang muncul sejak dulu. Nah, hingga kapan saja di bulan-bulan tersebut adalah yang meningkat pasti satu, influenza. Itu virus penyebabnya. Nah, gejalanya flu, batuk, pilek, anosmia, hilang penciuman dari dulu ada. Sekarang kan anosmia, hilang penciuman dikiranya pasti itu. Pasti COVID. Nah, enggak, dari dulu. Saya sebagai praktisi itu dari dulu orang influenza itu. Jadi anosmia belum tentu COVID. Seperti itu yang pertama. Nah, kemudian
batuk, kemudian sakit menelan, kadang-kadang meriang, pusing, sakit tenggorokan. Nah, itu sejak dulu di musim pancaroba memang seperti itu perubahannya. Yang kedua adalah masalah di pencernaan, penyakit tipes yang sedang banyak. Kemudian yang ketiga, itu penyakit tipes itu kuman, Salmonella typhosa. Nah, yang tadi virus, ini kuman, yang satu lagi DBD, yaitu virusnya penyebabnya dengue. Nah, yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Dan memang sedang musim sekarang dan bulan-bulan ini. Kemudian sama di tahun-tahun yang lalu, 3 tahun terakhir ini, bahkan 10 tahun terakhir ini. Nah, kita harus pahami dulu itu. Dan ditambah lagi ada masuk virus corona yang delta lah waktu dulu, sekarang tambah lagi omikron. Nah, itu pun harus diakui ada. Nah, ada harus diakui. Tapi yang harus kita pahami adalah kalau kita mempelajari tentang, ini kan edukasi ya kepada ikhwan akhwat dimanapun berada, supaya kita paham. Kalau udah paham dengan penuh keyakinan, dengan informasi yang benar, akurat, lengkap, itu kita tidak akan cemas. Yang bikin cemas, panik, akhirnya penyakit-penyakit yang lain timbul, imunitas menurun. Nah, itu yang menyebabkan penyakit yang terus-menerus. Nah, apa yang harus dipahami oleh kita semuanya? Yang harus dipahami adalah bahwa penyakit itu dibagi dalam 2 kategori secara umum. Ini biar paham saja. Yang pertama penyakit infeksi. Infeksi itu virus, bakteri, kuman, jamur, amoeba dan lain sebagainya. Nah, ini penyakit infeksi ini penyembuhannya itu harus tidak ada virus ataupun sehebat apapun virus, mau virus Omikron, mau virus HIV, virus apapun, seganas apapun, itu walaupun kita tertular, kalau imun kita, daya tahan tubuh kita bagus, tidak mungkin terjangkit. Ini kaidahnya harus dipahami. Jadi bukan masalah virusnya, tapi tubuh kitanya seperti tubuh kita ini ibarat negara. Kalau di sebuah negara tentaranya kuat, Polri TNI-nya kuat. Nah, yang mau menjajah juga kabur dia. Betul gak? Nah, ini betul-betul saya suka menganalogikan seperti, karena memang persis banget di tubuh kita ini kita nggak tahu di mana ada virus. Bahkan di tubuh kita banyak bakteri. Ya, kemudian dan tidak bermasalah hal tersebut. Ya, yang jadi masalah adalah bagaimana daya tahan tubuh kita supaya tetap stabil. Yang jadi permasalahan bahwa daya tahan tubuh kita atau imun kita tidak ada orang yang stabil imunitasnya karena dipengaruhi oleh 5 hal. Pertama, pola makan, yang kedua adalah pola istirahat, yang ketiga pola pikir. Nah, ini stres itu 88%. Panik, stres, takut mempengaruhi imun kita menurun. Karena di situ ketika kita stres, takut, sedih, emosional, itu membuat hormon kortisol dan noradrenalin keluar. Endorfin jadi nggak ada. Dan yang keempat, penyebab turun naiknya imun kita, daya tahan tubuh kita, adalah kurangnya kita gerak atau exercise atau olahraga. Nah, yang kelima, kurangnya kita pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ada yang namanya syukur, ada yang namanya ridho, ada yang namanya ikhlas, yang namanya berserah diri sama Allah. Semua itu obat semua, Masya Allah. Meningkatkan imun semua, penelitian sebegitu banyaknya. Nah, apa artinya? Kalau kita ngomongin tentang penyakit, ya, secara ilmu epidemiologi, itu bahaya dan tidaknya dilihat dari tingkat mortalitas, angka kematian, dan angka morbiditas, tingkat kejadian. Kalau tingkat kematian dari sebuah penyakit itu tinggi, nah itulah yang harus kita lebih waspada. Tapi kalau tingkat kematian nih menurut statistik ternyata kecil, itu nggak terlalu panik, tinggal santai saja, tetapi tetap jaga apa yang disampaikan pemerintah, kita jaga. Kemudian imun kita jaga, udah nggak usah panik, ketakutan yang berlebihan, kan gitu. Nah, kita coba sekarang kita lihat penelitiannya. Penelitiannya bahwa di sini dari penyebab kematian tertinggi di Indonesia tahun 2014 contohnya. Itu adalah
stroke 21,1%. Ya, angka artinya dari 100 orang itu 21 orang yang wafat karena stroke. Yang kedua 12,9% itu penyakit jantung. Artinya apa? Dari 100 orang 12, lumayan tinggi kan. Kemudian kecelakaan lalu lintas 2,6%. Hipertensi 5,3%. Kemudian TBC 6,7%. Tingkat mortalitas kematiannya. Kalau kita paham ini, insya Allah kita nggak terlalu panik, tidak terlalu khawatir berlebihan sehingga menurunkan imunitas kita. Gitu masalahnya. Nah, kita lihat sekarang. Ini juga angka kematian di kabupaten dan kota, angka kematian COVID. Nah, ini dari pemerintah juga. Berapa, Pak? 3,54%. Tingkat kematiannya. Kecil apa besar? Kecil. Dibandingkan TBC. TBC itu 6,7. Di jantung 12,9. Kemudian stroke 21%. Nah, berarti coba gimana? DBD besar juga. DBD malah. Kalau sedang musim DBD itu kematian karena DBD itu tinggi, Pak. Tinggi. Kemudian kecelakaan berapa persen? Di sini kita lihat kecelakaan itu 2,6%. Nah, oleh sebab itu kita pahami ini dengan sangat jelas. Kemudian bidang jenis daripada penyakit itu dibagi dua, infeksi, yang kedua non infeksi. Non infeksi ini adalah kerusakan jaringan. Contohnya yang kerusakan jaringan itu adalah satu, gagal jantung, gagal ginjal, diabetes, hipertensi, ya, kemudian asma, kemudian yang namakan dengan GERD, kemudian asam lambung yang meningkat. Nah, kalau gastritis itu masuknya ke infeksi, tipes masuk ke infeksi, tonsilitis atau amandel masuk ke infeksi. Gitu. Kemudian apendiksitis atau usus buntu masuknya ke infeksi. Nah, kalau bisa mengklasifikasikan gini, saya ini senang untuk menjadikan dokter, menjadikan tenaga kesehatan setiap ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, supaya ketika ada penyakit di dalam rumah tangganya nggak segera-gera langsung bisa mengidentifikasi sendiri, terapi sendiri, kemudian mengatasi sendiri secara mandiri. Baru kalau tidak bisa ditangani baru ke tenaga kesehatan. Kan itu indah. Gitu, nggak menghabiskan ekonomi untuk keluarga. Ini sekarang saya membayangkan di klinik kami itu anak punya 5 misalkan. Kemudian kena influenza 1 orang. Nah, yang satu lagi adanya itu imunnya sedang turun. Tertular. Ya terjangkit lah. Bapaknya imunnya bagus. Tidak tertular. Karena daya tahan tubuh bagus. Tertular dengan virusnya. Cuman tidak muncul gejala. Nah, kemudian anak yang lain kena. Akhirnya untuk berobat aja berapa itu. Ya, masuk ke rumah sakit berapa. Sekali masuk ke UGD luar biasa. Baru cek darah aja udah habis 2 juta, 3 juta. Nah, seperti itu. Nah, berarti yang disampaikan Rasulullah itu sangat betul, bahwa menjaga kesehatan, mensyukuri kesehatan ini sangat diperlukan oleh kita. Nah, kemudian untuk kita tahu bahwa penyakit tipes tadi belum disampaikan. Tipes itu penyakit yang menyerang lambung dan atau usus halus. Penyebabnya Salmonella typhosa. Kalau dicek laboratorium, kebetulan di klinik kami juga ada laboratoriumnya, itu cek widal. Ya, dicek widalnya itu biasanya kalau positif, ada yang tingkat ringan, sedang, berat, seperti itu. Nah, gejalanya demam jam 4 sore sampai ke malam. Kemudian cirinya. Kemudian lidah kotor dan pahit kalau makan. 3, ulu hati agak nyeri, kadang-kadang mual, pusing, lemes. Nah, itu ciri khas dan kadang-kadang ngilu-ngilu di bagian sendi atau di ototnya. Nah, kalau musim hujan, kalau tipes nggak harus musim hujan. Tapi kalau DBD biasanya lebih cenderung pada musim hujan. Dan sering terjadi tipes dengan influenza itu bersamaan kenanya. Nah, ini yang sering, wah ini kayaknya COVID kira-kira seperti itu. Pas dicek, ya benar juga misalkan gitu. Itu yang penting udah tahu ilmu yang tadi, kita tetap fight, tetap ikhtiar, tetap berdoa, ya kan? Seperti itu. Perbaiki senyum, nah perbaiki istirahat, kemudian, nah ya DBD itu beda sedikit dengan tipes. Kalau DBD itu panasnya, demamnya tingginya
pagi ke siang seringnya. Kemudian DBD juga penyebabnya juga beda, yaitu virus dengue. Kemudian kalau dicek itu DBD itu cirinya trombositnya kurang dari 150.000. Kalau normalnya 150.000 sampai 450.000. Nah kalau DBD di bawah 100 itu udah harus diinfus karena tidak akan biasanya nurun terus. Nah ini hal-hal ini ya perlu diketahui oleh kita semuanya. Kenapa? Agar supaya kita betul-betul bisa memahami. Kalau udah paham kita yakin, kalau udah yakin kita tidak ragu dan tidak ada kepanikan sehingga terjadi penyakit yang namanya asam lambung meningkat, psikosomatis, GERD dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk selanjutnya apa itu sehat? Nah, kita supaya mensyukuri sehat kita harus dulu tahu sehat. Sehat itu menurut ilmu kesehatan dan dari agama juga kondisi di mana kalau kita sehatnya bukan cuma fisiknya sehat, psikisnya sehat, sosialnya sehat, pergaulannya, spiritualnya sehat, finansialnya sehat. Betul gak Pak? Sekarang kalau ada yang sakit salah satunya akan merembet kemana-mana. Misalkan uangnya banyak, kemudian tapi gak bergaul dengan tetangga, bermusuhan, jadi ngerembet ke fisik, ke psikis, ada dendam, ada dengki, sehingga pengaruhnya ke fisik-fisik juga. Dan semuanya adalah psikis itu 88% pengaruh ke asam lambung. Kedua, menyempitkan pembuluh darah. Yang ketiga, mengentalkan darah. Ini penelitian. Yang keempat, mengencangkan otot-otot. Yang kelima, itu adalah fungsi dari pankreas juga tidak maksimal kalau kita sedang ketakutan, kepanikan, emosional, tidak emosi terus. Makanya Rasul menyampaikan latakdob. Jangan marah berterus-terusan, gitu seperti itu. Nah, gimana sekarang solusinya dalam kondisi seperti ini agar tetap sehat? Satu, kita jaga 5 hal tadi supaya daya tahan tubuh kita tetap sehat. Sekeluarga yang kita harus jaga. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya yang mudah? Ya, sehat di musim seperti ini mudah, murah, mandiri, bisa dilakukan sendiri, ilmiah dan ilahiyah alias islami, gitu. Tidak melanggar aturan Allah. Nah, ilmiah dan Islam ini penting dan bisa dilakukan secara sendiri dan terjangkau. Jangan sampai mengeluarkan uang banyak sekali itu pasien-pasien kami, baik yang datang maupun yang online. Kami ini ada online, ada offline Pak, untuk pengiriman herbalnya ada gitu kan. Nah itu, dan ada yang datang. Kalau yang dekat, kalau yang jauh-jauh ini yang ada dari tadi ya kita ada konsultasi, kemudian beli ininya herbalnya saja dari kita kirim ke Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, ke mana tuh, ke Bantung, ke Denpasar, ke Kalimantan Barat. Subhanallah. Kenapa? Karena yang kami ajukan ini sudah kami ambil dari beberapa perusahaan yang mengeluarkan herbal, tapi ambil satu-satu. Nih, yang bagus-bagusnya aja. Nah, ini beda produsen Pak. Beda produsen supaya apa? Tidak fokus kepada satu perusahaan, tidak. Tetapi ada yang dari dalam negeri, dari Depok, dari Magetan, dari Bapak lihat sendiri ya. Kemudian ada dari Jawa Timur, memang ada dari luar negerinya 2 macam ini. Ya, dari Hawaii ada, ini untuk meningkatkan trombosit. Dan yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bagaimana supaya yang bisa murah dan aman. Karena sekarang sudah banyak juga yang mau tenaga kesehatan, mau orang biasa, udah males dengan yang kimia. Bukan nggak boleh, saya tetap menggunakan obat medis di klinik kami, dikombinasikan dengan obat herbal. Kenapa demikian? Karena ibaratnya obat medis dengan obat herbal ini ibaratnya adalah obat herbal ini seperti kalau kebakaran, pemadam kebakaran. Obat herbal ini memadamkan apinya. Betul. Obat medis ibaratnya asapnya yang ditiup-tiup. Sehingga jangan heran kalau muncul lagi ya. Betul, ini minum obat seumur hidup.
misalkan jantung. Kalau tanpa herbal nih, minum obat seumur hidup, jantung, hipertensi, diabetes, kemudian asma dan lain sebagainya. Ya pantas karena yang diobatin adalah simptomnya saja. Nah, sehingga para profesor, para tenaga kesehatan yang sudah melek herbal, bahkan di Malaysia pernah saya kunjungan ke Malaysia, di situ ada rumah sihat, dokter, perawat, bidan itu di rumah, di kalau di sini rumah sakit kan, di sana rumah sihat namanya. Subhanallah, tinggi besar Pak. Nah, kemudian di sana herbal semua, tidak ada kimia. Nah, kalau kami di sini masih pakai kimia karena kimia itu apa? Perlu asapnya juga diginikan ya, tapi tidak berkelanjutan. Tapi ininya sih akar masalahnya juga harus diperbaiki. Kimia sifatnya cepat reaksinya, tapi ya namanya kimia efek sampingnya ya nggak mau kita efek sampingnya yang besar. Tetapi kalau dibutuhkan dan yang memberikan obat itu adalah yang kompeten, itu nggak ada masalah, jangan takut juga, gitu kan. Nah, yang kedua, obat herbalnya ini keistimewaannya itu bisa memperbaiki langsung dari akar masalahnya. Contoh, diabetes. Diabetes kalau obat gula medis, nggak sebut merek saya, itu menurunkan gula di dalam darah. Nah, padahal gula di dalam darah meningkat itu karena insulinnya kurang. Insulin kurang, kenapa? Karena si pankreasnya, beta pankreasnya tidak memproduksi insulin dengan cukup. Nah, herbal kerjanya di bagaimana si pabrik insulin ini bisa memproduksi dengan baik lagi. Nah, sedangkan obat medisnya hanya menurunkan saja. Dua-duanya penting di awal. Nah, tetapi nanti 1 bulan obat medis stop, obat herbalnya lanjutkan. Karena obat herbal ini sifatnya 4-8 minggu. 4-8 minggu itu minimal pemulihannya. Nah, itu tergantung penyakit juga, kondisinya orangnya juga, usianya juga. Tetapi yang jelas, tidak ada satu orang pun yang mau mengkonsumsi obat yang tidak aman. Kalau masih ada yang aman untuk dikonsumsi panjang, pasti milih yang aman dan konsumsi yang panjang. Dan apalagi yang kami bawakan ini adalah salah satunya adalah untuk meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh. Merasa kita ini, wah, saya makan udah cukup, istirahat tapi kurang nih. Kemudian olahraga juga jarang, pakai AC terus di mobil AC. Kan banyak sekarang gitu. Di rumah AC, di mobil AC, di kantor AC, olahraga jarang, makan yang enak-enak. Wah, itu dia penyakitnya. Berarti kalau merasa seperti itu, kita penting dong yang namanya suplemen dari luar, dan suplemennya cari yang bukan hanya preventif. Biasanya herbal itu hanya untuk preventif, untuk pencegahan, Pak. Untuk orang yang sehat. Tetapi saya pilihkan di sini adalah herbal-herbal yang bisa untuk pencegahan, preventif, kemudian untuk kuratif, penyembuhan, untuk rehabilitatif, untuk pemulihan. Nah, ini herbal yang kita gunakan dan yang betul-betul kami yang ada rujukannya dari medis atau dari kesehatan, penelitian-penelitian, jurnal-jurnal medisnya ada kita. Kemudian dan secara sunahnya ada contohnya. Di sini ada namanya Habsro. Habsro ini satu di dalamnya mengandung Nigella sativa alias jinten hitam alias apa namanya? Habatus sauda. Habatus sauda. Nah, kata Rasulullah SAW di dalam habatus sauda itu mengandung obat penyembuh, bukan obat lagi yang disebutkan penyembuh. Betul. Sampai Allah sebutkan gitu melalui Rasulullah. Penyembuh bagi semua penyakit kecuali asam kematian. Nah, pertama itu. Nah, yang kedua di dalamnya ada bipolen. Bipolen ini mengandung 250 zat bioaktif dan mengandung omega 3, 6 dan 9. Nah, ada yang satu lagi propolis. Di dalam satu kapsul ini Pak Krisna, biasanya kan satu-satu ya, propolis sendiri, ini sendiri, ini. Jadi sekali minum 3 gitu. Ini sekali minum 1 kapsul, tapi di dalamnya udah ada habatus sauda, bipolen, dan propolis. Nah, propolis untuk apa? Antivirusnya sangat dahsyat. Sehingga ini propolis di luar sana juga ada. Silahkan konsumsi. Tetapi di sini kenapa saya mengambil yang ini? Ada alasannya. Yang pertama, propolisnya ekstrak. Jadi 10 kali lipat lebih tajam dibandingkan propolis yang cair. Karena ini bentuknya serbuk dan udah dikapsulkan. Yang kedua, habatus saudanya itu 4 kali lipat
lebih efektif dibandingkan habatus sauda jintan hitam yang tersendiri. Dan BPOM kemudian ada halal MUI, alhamdulillah. Nah, ini bagi yang merasakan sekarang sedang sakit, terutama yang DBD, kemudian tipes, influenza, saling tular menular biasanya, Pak. Itu anaknya yang ini udah sembuh, baru mau sembuh, udah nular yang ini. Nah, oleh sebab itu kita selalu, saya pun sama, keluarga saya juga keluarga besar sama, itu menyiapkan Habsro ini karena ini mengandung satu anti anti inflamasi, anti radang. Yang kedua mengandung analgetik, anti nyeri. Nah, kemudian yang ketiga, Habsro ini mengandung anti neoplastik. Jadi anti kista, miom, cancer udah ada di sini. Kemudian juga untuk memperbaiki kolesterol dan trigliserida. Dan untuk memperbaiki fungsi daripada ginjal atau jantung dan jantung dari akarnya tadi. Dan untuk diabetes juga. Kemudian terutama saat ini Omikron, nah virus ini sudah banyak sekali testimoni yang positif dengan wasilah ini negatif, tetapi digabungkan dengan Bimex, Pak. Dengan Bimex ini, jadi Bimex ini kalau Habsro ini lebih ke imunitas daya tahan tubuh, jantung, kemudian antivirus, dan ada ini Pak saponinnya itu anti racun. Sehingga obat-obat kimia yang selama ini kita konsumsi, kemudian yang terpaksa harus vaksin supaya baik di dalam tubuh kita, maka ada anti racunnya di sini, diminum sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau misalkan influenza ataupun virus ataupun COVID dan sebagainya, itu Bimex plus Habsro, minumnya cukup 1 kapsul pagi, 1 kapsul malam. Itu pagi 1, malam 1 masing-masing seperti itu. Bimex apa isinya? Kita cari Bimex karena 1 kapsul ini mengandung gamat emas. Kita tahu gamat emas itu untuk lambung mantap sekali, untuk ginjal mantap. Kemudian ada akar pasak bumi, itu untuk mengalirkan sirkulasi darah. Nah, kemudian yang keempat ada purwoceng untuk memperbaiki jantung. Kemudian si otot jantungnya dan klep jantungnya diperbaiki kembali. Yang belum pakai ring ataupun yang sudah. Nah, ini dikonsumsinya. Nanti setiap orang berbeda-beda, nanti dikasih informasinya sesuai dengan kondisinya. Nah, ini yang untuk herbal yang sangat fenomena saat ini. Setahun 2 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini peningkatan permintaan sampai habis. Tetapi yang ada barcode-nya, Pak. Barcode, karena apapun zaman sekarang ini, kalau ada yang laris-laris, ada duplikasinya, ada palsunya, gitu. Ada barcode-nya dan harus yang dari yang resmi lah, insya Allah. Kalau kami kan memang tenaga kesehatan dan ada kliniknya, ada tempatnya jelas, seperti itu. Kemudian kalau ada apa-apa kan bisa langsung komunikasikan. Nah, kemudian untuk yang lambung, nah kenapa saya tertarik dengan masalah di lambung? Karena sekarang hampir kalau dicek di endoskopi itu semua dari 100 orang itu 80% mengalami lambungnya itu iritasi, kemudian lesi, sampai tukak lambung, gastritis. Nah, itu dan GERD itu gastroesophageal reflux disease. Nah, ini perlu diperbaiki dengan Habsro dan lisin, kalsi. Habsro dan kalsi. Jadi satu paket itu Habsro kalsi. Kalau untuk GERD, ini saya yakin yang mendengar sekarang ini banyak yang diponis GERD dan asam lambung ini. Nah, ini saya yakin karena memang saya di bidang itu luar biasa. GERD, asam lambung, padahal kok rasanya di dada ya, sesak, kok lemes ya, kok keringat dingin ya, kemudian kok kelingan, kok cepat lelah, cepat capek, mau kemana-mana aja takut pingsan, takut ini. Nah, ini gejala dari GERD yang karena psikosomatis. Jadi 80% dari psikis, dari ketakutan itu. Maka di kalsi ini, di Habsro-nya ada untuk lukanya, untuk lambungnya, dan untuk memperbaiki si sphincter, klep yang ada di esofagus. Kemudian di kalsinya ada yang namanya lisin. Dan untuk kepanikannya, suka panik, suka cemas gitu, susah tidur, ada nutrisi otak, namanya AAEPA. Kemudian juga ada kalsiumnya. Bagi yang masalah jantung bagus sekali, dan omega 369 untuk
mengalirkan darah ke tangan, ke kaki, yang suka kesemutan, vertigo, migrain. Nah, kemudian saya juga membawa ini karena memang permintaan sebetulnya banyak herbal yang kami adakan, tetapi sesuai dengan kondisi. Kalau yang saya sampaikan ini sesuai dengan kondisi saat ini yang sedang banyak penyakit dan dibutuhkan ini. Yang hipertensi sekarang makin banyak. Karena stresor, masalah ekonomi makin meningkat. Berapa banyak orang yang bunuh diri saat ini? Karena WHK, karena ini keimanan kurang misalnya. Nah, ini diberikan dengan Epit Go 100 susu kambing bubuk. Jadi ini susu kambingnya 90% Pak Kris. Biasanya kan susu kambing itu kalau ada susu seperti ini, biasanya susu kambingnya di bawah 50 bahkan cuma 30%. Ini 90%. Kok enggak 100%? Kalau 100% langsung dari kambingnya, Pak. Nah, ini enggak langsung dari kambingnya tetapi insya Allah paling tinggi 90% Epit Go 100. Untuk apa ini? Yang TBC. Kemudian flek ketika kita dapatkan pasien itu ada yang namanya hasil ronsen, ada flek, harus minum obat 6 sampai 12 bulan kan kalau misalkan ini kalau TBC dengan obat-obat yang kita sudah ketahui bersama. Kemudian ini digunakan Epit Go untuk masalah bronkitis, pneumonia, TBC, dan yang kedua hipertensi, yang ketiga masalah di pencernaan. Ini bisa dengan sendiri atau bisa hapsul. Jadi hapsul ini masuk kemana, Pak? Masuk kemana-mana. Cuman masalah sebelum makan, sesudah makannya nanti disesuaikannya kan. Kemudian berapa dosis tepatnya. Wah, herbal kok pakai dosis? Iya, jangankan herbal, air putih ini aman. Halal, aman, tidak ada zat kimianya. Tapi kalau sekali minum 2 ember gimana? Berarti kalau melebihi dosis, mau air putih, mau nasi, tetap harus pas dosisnya. Apalagi ini sifatnya adalah herbal yang memang ada di situ ada kapsulnya dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya dan Dewi akan sampaikan kondisi keluhan-keluhan mungkin nanti ya. Kita mendapat penjelasan dari Kang Asep. Kang Asep Ruswandi adalah Direktur Klinik Anda Sehat. Beliau adalah AMK, ahli media keperawatan, juga SKM, sarjana kesehatan masyarakat. Di klinik Anda Sehat juga masih ada Bidan Dewi yang juga hadir di sini. Assalamualaikum Bidan Dewi. Waalaikumsalam. Itu dari bulan-bulan ini pasien yang datang ke sana, keluhannya penyakit apa saja? Kalau bulan-bulan ini lumayan ya banyak. Sebenarnya sih dari bulan-bulan sebelumnya banyak penyakit seperti pencernaan, ya tipes, kemudian diare, kemudian ada gastritis, ada juga infeksi saluran pernapasan, tipes, gitu ya. Tapi beberapa bulan terakhir memang ada peningkatan karena musim pancaroba juga ya. Jadi meningkat dibandingkan biasanya. Itu dalam satu hari pasien itu rata-rata dengan keluhan seperti itu hampir 90%. Ya, 90%. Nah, semua itu seringkali kita tanya, sebenarnya pas dicek itu tipes atau batuk pilek biasa. Tapi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan berlebihan karena tidak paham, takut terkena ini, itu, dan sebagainya, itu yang belum tertangani karena kurangnya edukasi, atau yang dilihat, yang ditonton, yang didengar itu tentang penyakit-penyakit yang menakutkan terus ya. Jadi di online maupun kita juga ada pelayanan online ya, di situ banyak ketakutan ya, terutama ketakutan, kekhawatiran berlebih tentang apa yang mereka rasakan, walaupun batuk pilek ringan, radang biasa seperti itu ya, tapi terus panik, akhirnya makannya jadi kurang, imunitas tubuh menurun, dan akhirnya lari ke pencernaan, jadi gastritis, lambung. Nah, seperti itu banyak sekali yang kita jumpai dan meningkat akhir-akhir ini karena memang situasinya ya memang seperti ini. Di lapangan kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Baik, Iwan nanti jelasannya cukup jelas ya dari klinik Anda Sehat yang beralamat di Jatiwaringin dekat Asapia. Jatiwaringin nomor berapa ya? 38 Jatiwaringin 38. Juga ada di Cawang dekat Asabri situ. Betul. Oke. Ini saya lihat juga banyak obat-obat yang dibawa ya, buat herbal ya. Betul. Apa fungsi masing-masing nanti ada berbagai macam. Jadi klinik ini mengambil dari berbagai macam produser yang diambil yang bagus-bagus. Betul. Top-topnya saja. Iya. Sekarang saya mau tanya, apa sih perbedaan pengobatan herbal dengan yang medis?
yang pakai banting bedanya? Bedanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka kalau obat medis aja yang kita gunakan itu seperti tadi apa namanya hanya simptomnya saja yang dibantu seperti demam, misalnya batuk, pilek, demam, pasti harus saya sarankan untuk menggunakan obat medis juga. Karena tidak ada yang spesifik herbal itu untuk menurunin panas misalkan. Tidak ada yang spesifik. Kemudian tidak spesifik juga herbal itu untuk secara cepat menghilangkan nyeri walaupun tadi ada analgetiknya. Tentu membutuhkan obat-obat medis yang sifatnya cepat. Nah, sehingga eh, pertanyaannya adalah di dalam setiap hati kita dan masyarakat itu umat ingin yang mudah, murah, halal, ya kan? Kemudian bisa dilakukan sendiri ilmiah, kemudian Islami. Nah, ini kita gunakan bagi Bapak Ibu Iwan dan Ahwat, boleh nanti langsung bertanya ke nomor telepon yang ada di Rasil ini. Ya. Tetapi kalau untuk langsung konsultasi dan minta herbalnya apa, karena kami ini saya jelaskan lagi dalam sehari kita mengirimkan ke yang online itu ya, yang online dari mana itu, dari Jember, pengirim ke Jember, Habsro, ke Pasuruan, Malang, Kalimantan Timur, betul, Sumatera Selatan, Kalsi, kemudian Jombang, Kalsi, Habsro, kemudian ada yang ke Surabaya, ke Sabang, ke Klaten, ke Lampung, itu luar biasa. Iya, dan keistimewaan dari kita insya Allah karena juga kita ingin mengabdikan dan pelayanan kepada umat ini adalah memudahkan umat, maka kita terbiasa untuk pembayaran misalkan yang dari mana nih, dari Rembang, dari Lampung, barang dulu diterima, herbalnya sudah diterima, ongkos kirimnya kasih ke kurir, nah transfer ke kami itu sesudah barang diterima. Enak, berkah, nyaman, insya Allah. Oke, baik. Sekarang saya akan bacakan nomor HP yang Anda bisa hubungi untuk Anda mau konsultasi atau mau membeli obat herbalnya. Ada macam-macam ya. Di sini silakan dicatat nomornya 0822. Sudah. Kemudian 99. Kemudian 21. Kemudian 99 88. 0822. Kemudian 99 21 99 88. Klinik Anda Sehat ini hanya mengambil obat-obat herbal yang top-topnya saja, yang benar top chair. Alhamdulillah ya. Cara ininya Pak? Mohon maaf Pak, ya tambahan karena kita ada juga pelayanan online sebelumnya supaya kita tahu tanggapan atau respon dari Ikhwan Akhwat dari Rasil, jadi mungkin ada format ya. Gimana formatnya? Boleh, nama, ya, gitu ya. Nama betul, spasi Rasil, spasi kota, biar kita tahu dari mana aja nih kota-kota, karena kita ada berbagai kota, kita perkenalan supaya mungkin insya ya. Insya Allah. Nama Doni, Rasil, kota ya. Jakarta. Betul. Ya. Nama Ikhwan, Rasil, kota Depok atau mana saja. Batam. Ya. Batam. Singapura, bagaimana? Di Singapura, di Batam, di Banyuwangi, di Semarang, Jogja. Apakah Anda mendengar siaran ini? Kita sedang bincang-bincang kesehatan herbal bersama Kang Asep Ruswandi. Beliau adalah ahli media keperawatan dan juga sarjana kesehatan masyarakat. Juga di sini ada Bidan Dewi. Ini sudah ada yang tanya nih. Kalau untuk diabetes apa ya obatnya? Baik, usianya mohon maaf. 36 tahun. 30. Diabetes ya. Diabetes itu ada grade-nya. Jadi grade-nya itu normanya 110 sampai 170 normanya. Itu gula darah 2 jam atau sewaktu. Nah, ketika gula darahnya cuma 200 sampai 250 itu termasuk ringan. Kemudian 250 sampai 300 itu sedang, kemudian 400 sampai 900 itu agak berat. Tetapi nggak usah khawatir karena kita sudah sampaikan tadi bahwa kita memperbaikinya di pankreasnya langsung. Nah, yang digunakan adalah Bimex. Bimex ini mengandung gamat emas tadi. Ibu siapa tadi Pak?
Oh, ini nama Allah ya. Hamba Allah. Ya, memakainya Bimex untuk ibu hamba Allah. Bimexnya diminumnya pagi satu kapsul, malam satu kapsul. Kemudian dicampur dengan apa namanya Evitgo. Evitgo 100, susu kambing Evitgo 100. Betul, 1 kali 1 hari. Nah, jadi segini Pak Krisna isinya itu 70 kapsul. Jadi kalau 2 kali sehari cukup 1 bulan satu ini. Masya Allah. Nah kemudian untuk yang Evitgo Untuk 100. kesembuhannya berapa lama? Kalau sekarang ibu hamba Allah ini menggunakan obat medis juga. Nah itu nanti obat medis dilanjutkan. Tapi sampaikan nanti pada saat pemesanan itu gula darah ibu per hari ini berapa. Karena kalau misalkan gula darahnya sekarang sedang 200, itu nggak usah lagi dipakai obat medisnya. Langsung ini aja. Gitu. Tapi kalau misalkan 300, 400, obat medis masih dipakai selama 5 hari. Nanti diidentifikasi obat medis yang digunakan jenis apa, gitu kan banyak mereknya. Nah kemudian ininya nanti berapa untuk konsumsinya. Yang jelas ini pagi sore, ininya diminumnya 1 kali sehari siang aja untuk Evitgos ya. Baik, jabatan selanjutnya. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam. Saya Ibu Sunarsi di Karawang, usia 41 tahun. Izin nanya nih Kang Asep. Ya. Jika sudah 6 tahun mengkonsumsi obat bisoprolol, apakah bisa dihentikan obat bisoprololnya dengan digantikan obat herbal? Dikarenakan saya riwayatnya hipertensi. Dari Ibu Sunarsi di Karawang. Ya, Masya Allah, Ibu Sunarsi, 41 tahun Ibu Sunarsi dari Karawang, hipertensi ya. Nah, bisoprolol ini adalah untuk anti hipertensi, untuk menurunkan tekanan darah. Nah, kalau harus diketahui bahwa tensi darah kita itu tidak ada satupun yang stabil. Setiap jam, bahkan setiap menit bisa naik, bisa turun, tergantung dari psikis. Contoh, saat ini kita sedang happy, sedang nyaman, pasti tensi itu bagus, 140 misalkan, untuk yang biasa tinggi. Nah, begitu jam kemudian, itu ada masalah yang bikin emosi atau bikin takut. Pas ditensi lagi, nggak nyampe 1 jam, itu langsung bisa sampai 180. Nah, itu namanya hipertensi yang tidak usah dikhawatirkan. Nah, tetapi ibu sudah minum obat bisoprolol tadi, digantikan dengan apa? Dan kalau nggak terlalu tinggi tensi darahnya, bisa langsung di stop, kemudian diganti dengan Evitgo 100. Evitgo 100 konsumsinya 2 kali 1 saset. Nah, 1 box ini isinya 10 saset Pak Krisna. 10 saset. Jadi cukup dengan Evitgo 100. Yang pertama, yang kedua, ibu terapinya terapi senyum. 20 kali sehari. 20 kali sehari. Ini penelitian. Ya, penelitian secara psikologi betul-betul pengaruh banget kepada tensi. Senyumnya berapa senti? Senyum 3 senti kanan, 3 senti kiri. Dengan rasa syukur. Kemudian makanan yang untuk memperbaikinya juga itu adalah timun, kemudian labusium, itu cukup membantu untuk belimbing, betul juga belimbing. Nah, hindari ikan laut karena mengandung NaCl dia. Hindari ikan laut. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam. Sinusitis, apakah bisa disembuhkan dengan obat herbal? Obat herbal apa yang tepat untuk sinusitis anak saya? Anak saya usianya 20 tahun. Masya Allah. Hamba Allah juga baik. 20 tahun sinusitisnya. Kita semua punya sinus di tempat di sini. Sinus kita banyak. Nah, sinus ini berarti ada peradangan di sinus ya, karena bisa kena infeksi, inflamasi. Nah, itu bisa yang dipilih oleh ibu nanti dengan yang pertama usia 20 tahun bisa menggunakan Bimex. Bimex-nya itu pagi 1 kapsul, malam 1 kapsul. Nah, sesudah makan. Kemudian ditambah dengan Habspro. Nah, Habspro-nya ini 2 kali sehari juga. Nah, ini selama 1 minggu, ini ibu untuk anaknya konsumsinya itu sesudah makan dan satu-satu. Nah, tetapi di minggu kedua dan seterusnya itu dikonsumsinya untuk Habspro 2 kali 2 kapsul. Jadi sekali minum 2. Kalau Bimex-nya tetap 2 kali 1 kapsul. Seperti itu cara untuk pemesanannya. Untuk ibu hamba Allah ini ketik nama spasi Rasil,
spasi kota, kota di mana ibu mendengarkan radio ini, kemudian obat apa yang dibutuhkan, kemudian ambil paket dan nanti ada promo untuk khusus Ikhwan Ahwat Rasil, ada apa namanya diskon ya, masya Allah diskon. Oke. Kami ingin bacakan lagi nomor Anda yang Anda bisa hubungi ke klinik sehat Anda. Anda sehat. Klinik sehat Anda ya. Anda sehat. Klinik Anda sehat. Jadi Anda mesti sehat. 0822 sudah. Kemudian 99, kemudian 21, 99 lagi 88. 0822 99 21 99 88. Dari Ibu Tuti. Kang Asep, Iya. saya batuk lama kok nggak sembuh-sembuh. Batuknya nggak enak bener. Aduh, saya kalau udah batuk luar biasa nih, nggak enak sekali. Bisa disembuhkan dengan herbal tidak? Batuk nggak sembuh-sembuh, udah lama. Baik. Nah, Ibu Tuti, ini ada batuk yang mandiri adanya karena batuk alergi. Nah, kemudian ada batuk lagi yang namanya batuk karena ada riak. Nah, ada batuk lagi yang satu paket dengan influenza. Ada apa? Beliau gak menyantumkan apakah ada pilek, batuk, sakit nelan atau meriang gitu ya. Tapi kalau hanya batuk saja, biasanya ibu mungkin biasanya ya yang sering saya tangani itu awalnya batuk pilek awalnya, tetapi batuknya yang lebih lama. Biasanya seperti itu. Nah, ini ibu tetap lanjutkan itu obat batuknya yang dari medis dokter Anda. Nah, kemudian jarak 2 jam antara obat medis dengan herbal ini, yang digunakannya adalah herbalnya Bimex. Bimex karena ini ada di dalamnya ada cabai Jawa dan merica hitam dan akar pasak bumi. Nah, ini dikonsumsinya Bimexnya 2 kali 1 kapsul. 2 kali 1 kapsul dikonsumsi setelah makan. Kemudian terapinya air hangat. Minumnya air hangat, sementara hindari dingin, minum dingin atau cuaca dingin, hindari dulu. Karena batuk seperti ini ada kemungkinan dari daya tahan tubuh yang sedang menurun juga. Nah, sehingga ibu dibutuhkan juga habis pro ya. Jadi Bimex-nya 2 kali sehari, habis pro-nya 2 kali sehari. Boleh digabung konsumsinya tetapi sesudah makan. Seperti itu. Nah, ini sering terjadi nih, batuknya memang suka lama sekarang. Ada yang namanya batuk rejan. Batuk rejan itu batuk 100 hari, Pak. Itu kalau diobatin, kalau nggak diobatin ya lebih. Nah, seperti itu memang batuk rejan itu ada di medis ini. Betul. Nah, tetapi nggak usah khawatir. Ini semua penyakit kita ini adalah sebagai teguran dari Allah, memberikan nikmat kepada kita supaya kita terhindar daripada dosa-dosa kita. Maksudnya bisa menghapuskan dosa kita. Tapi ikhtiar kita wajib yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Saran saya lanjutkan obat medis yang ada untuk obat batuknya 2 jam kemudian di penyembuhannya dengan Habsro plus Bimex insyaallah. Ya, kemudian Bapak Afiatno, assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam. Saya gemar sekali minum air es dingin. Bagaimana cara bisa menghentikan kebiasaan buruk saya ini? Dan apa akibat kalau orang sering minum air es yang dingin-dingin? Ada obat yang Baik, Pak Afiatno, sekaligus ingin saya juga menyampaikan dari rumah juga itu tadi adalah tentang air dingin. Ketika terus-menerus kita air dingin yang dari kulkas itu ya Pak ya, bukan air dingin yang biasa. Ya, air dingin yang dari kulkas, artinya air es, itu pengaruhnya kepada pengentalan darah Pak. Secara medisnya seperti ini. Jadi dingin itu sifatnya mengeringkan, mengentalkan, darah lebih kental. Yang kedua, kalau darah lebih mengental karena dingin terus yang dikonsumsinya, maka itu akan sering terjadi lebih rentan penyumbatan. Bisa ke jantung penyumbatannya, ke kepala, jadi kurang bagus. Ke liver juga ada pengaruhnya kalau kita minum dingin terus-menerus. Bukan nggak boleh, bukan. Kalau terus-menerus itu yang tidak boleh itu. Sehingga di pencernaan juga harusnya itu asam lambung itu tidak tidak membeku. Ini akan terjadi sedikit plek-plek seperti itu. Nah, maka tidak baik. Terapinya adalah ketika Bapak Afiatno tadi sudah paham yang saya sampaikan, karena masalahnya bisa ke penyumbatan,
ya di pembuluh darah. Itu maka dengan sendirinya saya pastikan Pak Afianto mau dan siap untuk berhenti gitu. Minimal mengurangi. Bayangin akibatnya ya. Betul, betul. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang mengurus kita. Ya, seingin apapun kita, kalau kita udah tahu akibatnya, mendingan langsung dipuasakan saja, ganti dengan terapi air hangat itu untuk melebarkan pembuluh darah. Kalau air dingin mengecilkan pembuluh darah. Herbalnya untuk Bapak nanti dengan ini. Fungsinya yang berarti apa untuk penenggang tidak ada penyumbatan. Ya, untuk saya pakai Bimex. Bimex ya, untuk mengalirkan darah. Yang ini yang kental tadi. Kemudian pembuluh darah saraf-saraf yang mengecil dilebarkan kembali. Dengan Bimex ini minumnya pagi 1 kapsul, malam 1 kapsul sesudah makan. Minumnya air hangat terapinya. Oke. Baik, selanjutnya dari Bapak Fauzan. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam. Pernah pasang ring jantung 2 kali. Gimana cara pengobatannya selain tiap hari minum obat? Dari Bapak Fauzan. Pak Fauzan, pengalaman kami itu orang yang belum dan harus diponis kena ring, itu pemulihannya adalah dengan 2 herbal yang kami miliki ini, wasilahnya Habsro. Habsro itu 2 kali 1 kapsul di minggu pertama, minggu kedua 2 kali 2 kapsul, minggu kedua dan berikutnya. Ditambah kolagen. Kolagennya itu mengandung L-glutathione dan mengandung antioksidan di dalamnya untuk memperbaiki ini plek-plek. Apalagi yang udah pakai ring itu lebih perlu lagi. Karena kalau minum obat itu kan terus-menerus, saya bilang. Pasti terus-menerus. Dokter manapun pasti menyampaikan terus-menerus, kecuali dokter atau profesor yang sudah mempelajari ataupun mengaplikasikan herbal juga. Beliau pasti menyampaikan, udah obat medisnya nanti akan stop, kemudian herbal lanjutkan. Pasti gitu. Seperti itu. Jadi untuk Bapak Fauzan gak usah khawatir. Habsro yang dikonsumsi, kemudian kolagen, dan kolagen ini diminumnya 1 kali sehari saja. 1 kali sehari aja siang ya, dengan air biasa aja, gak usah panas, gak usah dingin, air biasa saja. Untuk apa juga? Untuk mengantisipasi, karena ada obat yang dikonsumsi cukup agak lama kan itu kan, obat yang ring itu yang jantung itu, supaya efek samping dari obat kimia tersebut yang sudah terlanjur masuk dan yang akan